Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman wa arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna fi ibadikas salihin. Subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji dan syukur senantiasa terus-menerus kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia yang Allah hadirkan kepada kita sehingga pada malam hari ini setelah selesai kita melaksanakan salat maghrib, kita lanjutkan dengan mengkaji firman Allah dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil menanti waktu Isya, dan kita berharap apa yang kita lakukan pada malam hari ini mendapatkan catatan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mendengar atau bahkan mengucapkan kata syaitan yang akar katanya adalah syatana, shin ta nun, yang berarti taba'ada, yang artinya jauh. Maknanya, makna panjangnya, syaitan artinya sifat yang akhirnya menjadikan seorang hamba Allah jauh dari nilai-nilai kebenaran. Orang yang pada dirinya dihinggapi sifat syaitan, maka dalam rangkaian kehidupannya penuh dengan ketergelinciran, keluar dari jalur ketaatan, jauh daripada kasih sayang serta rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kata syaitan ini bisa disematkan kepada makhluk Allah yang berbentuk manusia, juga bisa disematkan kepada makhluk Allah dari bentuk jin. Jadi ada syaitan dari bangsa manusia atau dikatakan syayatinul ins, setan dari bangsa manusia. Ada juga syayatinul jin, setan dari bangsa jin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Yasin ayat yang ke-60, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sebagai anak dari para cucu Adam
Allah mengatakan alla ta'budu syaitan. Janganlah kalian menyembah syaitan. Maksudnya Allah melarang kepada Bani Adam agar mereka jangan sampai menjadikan diri mereka itu muaranya adalah syaitan. Jangan sampai anak cucu Adam itu hidupnya dikendalikan oleh syaitan. Maka Allah katakan alla ta'budu syaitan. Jangan menyembah syaitan atau mengabdi pada syaitan. Kenapa? Karena syaitan itu kata Allah aduwwum mubin. Musuh yang nyata bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surat Yasin tadi itu menjelaskan kepada manusia untuk jangan sampai mereka menghamba kepada syaitan-syaitan dari bangsa jin. Mengabdi kepada syaitan-syaitan dari bangsa jin. Ada juga syaitan dari bangsa manusia. Itu termaktub, salah satunya termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-14. Allah menjelaskan tentang orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang dalam pribadinya itu pribadi syaitan. Orang-orang munafik itu berkepribadian syaitan. Allah katakan wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Orang-orang munafik itu kalau bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, kami beriman. Kami sama dengan kalian. Wa idza khalau ila syayatinihim. Ketika mereka kembali berhimpun dengan syayatinihim. Allah katakan di sini. Mereka kembali berhimpun dengan gerombolan sesama mereka manusia yang memiliki sifat-sifat syaitan. Qalu inna ma'akum. Mereka bilang sama rombongan mereka itu, kami bersama kalian. Innama nahnu mustahzi'un. Sesungguhnya kami tadi itu atau kemarin itu ketika kumpul sama orang-orang yang beriman, kami hanya sedang mempermainkan mereka. Kami sedang mengolok-olok mereka. Kami hanya sekedar ingin mendapatkan suara dari mereka. Kami bilang kami beriman sama dengan mereka, tapi ternyata tidak. Ketika mereka kembali ke komunitas mereka, wa idza khalau ila syayatinihim, kepada kelompok-kelompok setan. Jadi ada kelompok setan manusia. Siapa itu? Orang-orang munafik. Mereka bilang sama gerombolan mereka, inna ma'akum. Kami sama kalian. Oh, lalu kemarin-kemarin itu ketika kumpul sama orang beriman, kami sedang olok-olok mereka, sedang mempermainkan mereka. Hanya menunggangi mereka. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan setidaknya ada sekitar 7 sifat atau karakteristik syaitan. Yang pertama, menyesatkan. Sifatnya menyesatkan. Atau menggiring orang menjadi sesat. Makanya kenapa kita setiap kali kita baca surat Al-Fatihah, kita minta sama Allah untuk menuntun kita pada jalan yang lurus. Jalan yang tidak Allah murkai dan bukan pula jalan yang sesat. Walad dalin. Kita minta sama Allah, ihdinas siratal mustaqim, tuntun kita kepada jalan yang lurus.
kemudian jalan itu tidak ada murka Allah di dalamnya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Kenapa? Karena salah satu sifat syaitan menyesatkan. Kalaupun ajakannya itu terlihat baik, itu baiknya terlihat di depan. Polesannya. Tapi nyatanya tidak. Nyatanya dia menggiring hamba Allah Subhanahu wa taala menjadi sesat dan menyesatkan. Kemudian yang kedua, menebar kebencian. Dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-91, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwasanya sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian. Al-adawah. Inginnya itu syaitan itu menimbulkan apa? Adanya permusuhan dan kebencian di antara kalian. Sekarang banyak model-model setan kayak begini yang berkeliaran di media sosial. Ujaran kebencian. Ini surat Al-Maidah ayat 91. Ucapannya di media-media sosial, entah itu berbentuk tulisan ataupun video, yang ternyata mengandung pesan mengajak orang untuk membenci, bahkan mengajak orang untuk menjadi musuh satu sama lain. Al-Quran ngangkat ini. Jadi peran ini sudah dari dulu. Hanya metodenya saja yang berbeda-beda. Setan itu mengikuti perkembangan zaman juga dia. Ya. Lagi zamannya media sosial, masuk dia gunakan media sosial. Musuh. Dan dia tertawa, dia tepuk tangan dia. Ketika antara hamba-hamba Allah yang tadinya akur jadi bermusuhan. Sampai dalam rumah tangga. Dia bisa ciptakan permusuhan dan kebencian satu sama lain. Ada orang di luar rumah dia nyaman. Kumpul sama teman-temannya. Masuk ke rumah itu dia lihat pasangannya itu seperti monster. Siapa yang bikin? Setan. Berantem nggak pernah selesai, ribut. Itu biasanya bermula dari apa? Kalau salah satu pasangan nggak sholat, nggak ngaji, itu gampang itu direcoki sama setan dalam rumah tangganya. Suaminya sholat, suaminya ngaji, zikir, istrinya malas nggak sholat, berantem. Atau pula sebaliknya, istrinya rajin puasa Senin Kamis, taat ibadahnya, zikirnya bagus. Suaminya enggak, mabok, enggak pernah ke masjid, berantem. Yang bikin jadi berantem sama setan. Setan. Ngerusak, menciptakan permusuhan dan kebencian. Yang kedua. Yang ketiga, mengajak manusia dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan tindakan keji dan mungkar. Allah katakan dalam surat An-Nur ayat yang ke-21,
Allah nyatakan bahwasanya barang siapa yang mengikuti khutuwatus syaitan, mengikuti langkah-langkah syaitan, ketahuilah bahwasanya syaitan itu mengajak kalian kepada perbuatan keji dan mungkar. Jualannya ini pasti itu. Kalau sudah masuk kepada lingkaran syaitan ini, dia akan giring kepada perbuatan keji dan mungkar. Walaupun mungkin packaging luarnya, bagus. Seakan-akan baik. Tapi ternyata endingnya adalah mengajak manusia kepada perbuatan keji dan mungkar. Yang keempat, membisikkan kepada manusia pemikiran jahat. Kita sering mendengar yuwaswisu. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yuwaswisu itu adalah hembusan pikiran jahat. Kerjaan siapa itu? Syaitan. Mau sedekah, sudah niat itu, uangnya sudah ada. Setan bisik, kan bisa kapan-kapan, mendingan pakai untuk ini dulu. Yuwaswisu. Mau datang pengajian, sudah siap untuk datang. Setan kemudian yuwaswisu fi sudurin nas. Dia membisikkan pikiran jahat. Masih ada kajian minggu depan. Yaitu tunda aja dulu. Kemudian yang kelima, karakteristik syaitan ini tazyin. Tazyin. Apa itu tazyin? Pencitraan. Di pencitraan itu bagian daripada strategi syaitan. Surat Al-An'am ayat yang ke-43. Ya. Itu Allah menjelaskan bahwasanya betapa orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan buruk itu, perbuatan buruknya itu merupakan pencitraan yang dibuat oleh syaitan. Zayyana lahumus syaitan. Dicitrakan oleh syaitan seakan-akan itu baik. Atau lihat dalam surat An-Naml ayat yang keempat. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati zayyana lahum, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir, kan syaitan itu kan buat orang tidak beriman kepada hari akhir. Ya, setelah orang itu tidak beriman kepada hari akhir, zayyana lahum. Kami jadikan indah segala macam perbuatan buruk mereka. Di perbuatan buruk yang dia lakukan, seakan-akan itu indah. Orang yang enjoy dengan maksiat, ya, atau bahkan ada masa di mana hal-hal yang sebenarnya tidak patut secara moralitas itu dianggap sesuatu yang agung. Kan sering kita lihat ada orang yang sebenarnya secara penampilannya itu menyalahi tatanan syariat. Tetapi pengikutnya banyak. Ucapannya tidak sesuai, ucapan-ucapan yang keluar dari mulutnya kata-kata kotor, kata-kata keji. Tapi yang like banyak, yang subscribe banyak. Zayyana lahum. Kan sekarang hal-hal yang sebenarnya negatif itu dicitrakan seakan-akan itu positif. Siapa yang melakukan pencitraan itu? Syaitan.
Memang salah satu karakternya apa? Karakteristiknya. Yang buruk dicitrakan seakan-akan baik. Dan yang baik dicitrakan seakan-akan itu buruk. Lalu yang berikutnya, syaitan mengajak manusia bukan ke surga, tapi ke neraka. Dan yang ketujuh, syaitan senantiasa mengajak manusia untuk melakukan tindakan kekufuran. Sebagaimana dari karakter-karakter ini yang amat sangat membahayakan, maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bacaan atau doa mohon perlindungan dari sifat-sifat syaitan yang begitu jahat itu, yang dapat membahayakan bangunan atau sendi-sendi keislaman. Maka dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-97, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa memohon perlindungan. Wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Surat Al-Mu'minun ayat yang ke-97 dan 98. Itu Allah perintahkan kepada Nabi, dan katakanlah, aduhai Tuhanku, a'udzubika min hamazatis syayatin. Aku memohon perlindungan padamu dari godaan-godaan syaitan. Hamazat asyayatin. Hamazat asyayatin bukan sekedar bisikan dan tipu daya semata. Hamazat itu kan bisa berarti bisikan, bisa juga berarti tipu daya. Tapi bukan sekedar itu. Tetapi ada tarikan yang jauh lebih kuat daripada itu, yang dapat membahayakan sendi-sendi keimanan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah suruh juga untuk baca itu. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Aduhai Tuhanku, aku berlindung padamu. Ada isti'azah, permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hamazat asyayatin. Setan ini mainnya halus. Mainnya hamazat. Halus dia. Muslihatnya begitu tinggi. Menurut riwayat, ayat ini ketika turun, itu Allah suruh Nabi baca karena waktu itu hamazat syayatin itu adalah orang-orang kafir Mekah pada waktu itu. Orang-orang kafir Mekah itu, jadi syayatinul ins, syaitan dianggap syaitan manusia, yang melakukan berbagai macam bentuk muslihat untuk mencederai dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan menggagalkan dakwahnya Rasulullah SAW. Allah bilang baca ini. Para ulama salafus salihin mengatakan ini pula dapat kita baca untuk kita terhindar daripada godaan syaitan, syayatinul jin, setan dari bangsa jin sekalipun. Jadi gangguan setan dari manusia, gangguan setan dari bangsa jin, baca ini. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Dan aku berlindung juga kepada Engkau ya Allah dari usaha kehadirannya. Bacaan ini pula lah yang akhirnya, yang menurut riwayat para ulama salafus salihin juga menganjurkan kita untuk dibaca sebelum kita sholat, sebelum kita takbiratul ihram. Kita pingin agar sholat kita itu maghrib atau isya yang nanti akan kita lakukan itu khusyuk, tenang,
tidak ada gangguan, tidak ada godaan, kita baca ini sebelum takbiratul ihram. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahturun. Ya, aduhai Tuhanku, aku mohon perlindungan padamu dari hamazat asyayatin, dari godaan-godaan syaitan, bisikan-bisikannya, tipu dayanya, muslihatnya. Wa a'udzubika rabbi ayyahdurun, dan aku berlindung padamu dari usaha kehadirannya. Datang dia masuk ke dalam kehidupanku atau mengganggu hatiku. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setan juga dia bisa berbentuk organisasi, berbentuk lembaga, berbentuk komunitas. Ya. Dalam sebuah riwayatnya, dalam Al-Quran dikisahkan ini, bagaimana syaitan meminta kesempatan, masih minta kesempatan sama Allah, minta kesempatan untuk menggelincirkan anak Adam. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutuk syaitan, mengatakan, qala fakhruj minha fa innaka rajim, kau keluar. Allah bilang iblis pada waktu itu, Allah katakan kau terkutuk. Ya. Allah usir dari surga. Lalu Allah katakan, wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Allah bilang dia baginya laknat sampai hari pembalasan. Apa kata iblis? Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari dibangkitkan. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, engkau menjadi bagian orang yang diberi, atau manusia, engkau menjadi bagian dari makhluk, ya, karena dia tercipta dari api. Engkau menjadi bagian dari makhluk yang diberi tangguh ila yaumil waqtil ma'lum, sampai hari yang ditentukan waktunya, yaitu hari kiamat. Nah, kita perhatikan. Lalu iblis mengatakan apa? Qala fa bi'izzatika. Jadi iblis itu dia tetap menganggap Allah itu mulia. Dia mengatakan fa bi'izzatika. Demi kekuasaanmu, demi kemuliaanmu. La'aghwiyannahum ajma'in. Saya, kata iblis, akan menyesatkan mereka semuanya. Jadi kemampuan iblis untuk menyesatkan bukan kemampuan dirinya. Dia tetap merasa bahwasanya Allah itu maha perkasa, maha kuasa, maha hebat, maha mulia. Maka dia tetap mengatakan fa bi'izzatika. Maka yang dekat dengan yang maha mulia tidak mampu digoda oleh iblis. Karena iblis mengatakan fa bi'izzatika, demi kemuliaanmu, demi kekuasaanmu. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Jadi hamba Allah yang mukhlis tidak akan bisa digoda oleh syaitan. Yang tidak mukhlis, orang yang mendapatkan jabatan, terus dia ikhlas menjalankan jabatannya, syaitan nggak bisa goda dia untuk korupsi. Tetapi kalau dia tidak ikhlas menjalankan jabatan, dia mudah untuk korupsi. Orang yang mendapatkan amanah, dan yang mendapatkan amanah ini orang yang mukhlis, dia tidak bisa digoda oleh syaitan. Amanahnya dia akan jalankan dengan sebaik-baiknya. Sampai akhir
masa amanahnya itu ada pada dirinya. Tapi kalau dia tidak mukhlis, diganggu dia. Mengapa para nabi-nabi tidak mempan digoda oleh syaitan dari bangsa jin itu? Karena mereka mukhlis. Nabi Nuh alaihi salam, dalam riwayat, Nabi Nuh mengumpulkan seluruh makhluk Allah berpasang-pasangan, taruh di atas kapal yang ia persiapkan. Setelah selesai dihimpun semuanya, Nabi Nuh alaihi salam patroli keliling. Ketika dia keliling, dia ketemu dengan ada satu orang kakek-kakek sendirian, tidak punya pasangan. Sedangkan setahu Nabi Nuh itu semua yang dia himpun berpasang-pasangan. Akhirnya orang ini diinterogasi sama Nabi Nuh alaihi salam. Kau siapa kau ini? Kenapa kau ada di sini? Mana pasanganmu? Enggak ada, saya sendirian. Kau siapa ini? Ditanya. Akhirnya dia nggak bisa berkelit. Lalu dia bilang apa? Saya iblis. Untuk apa kau di sini? Dia bilang, saya ingin ganggu pengikut-pengikutmu ini. Saya ingin rusak mereka. Saya ingin jadikan mereka itu, jasad mereka, tubuh mereka bersamamu, tetapi hati mereka tidak bersamamu. Akhirnya dia diusir oleh Nabi Nuh alaihi salam untuk turun dan keluar dari kapal. Kenapa tidak berhasil? Nabi Nuh mukhlis. Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail alaihi salam jalan berangkat ketika akan melaksanakan prosesi kurban. Datang iblis berwujud manusia, laki-laki tua yang sok bijak begitu, memberikan petuah-petuah, nasihat-nasihat. Ini anakmu lucu, cakep, kasihan. Kenapa kau harus sembelih? Itu jangan-jangan itu bukan perintah Allah. Itu jangan-jangan bisikan-bisikan jahat. Mana mungkin engkau diperintahkan seperti dibujuk. Tapi kenapa tidak mempan? Karena dua-duanya hamba Allah yang mukhlis. Dua-duanya tulus menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka mampu menghalau godaan iblis itu. Dan yang bilang hamba Allah yang mukhlis tidak mampu kita ganggu, kata siapa? Iblis. Iblis bilang, saya akan ganggu anak turunan Adam sampai hari kebangkitan, tetapi yang mukhlis tidak mampu saya ganggu. Qala fal haqq wal haqq aqul. Maka yang benar adalah sumpahku dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Allah katakan la amla'anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in. Aku akan penuhi neraka jahanam itu dengan jenis kamu, kata Allah. Aku akan penuhi dengan jenis kamu dan orang-orang yang mengikutimu. Semuanya. Nah, dari ayat-ayat tadi menjadi jelaslah bagi kita semuanya bahwasanya kita ini tidak akan bisa lepas dari godaan syaitan yang senantiasa datang merayu, membujuk dan berusaha melalaikan kita. Tetapi kita sudah Allah siapkan senjata, yaitu al-isti'adzah, itu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang pintu-pintu masuknya syaitan yang harus kita waspadai. Yang pertama adalah pintu syubhat dan pintu syahwat. Syubhat itu adalah sesuatu yang samar-samar, sedangkan syahwat adalah dorongan hawa nafsu.
Dari sinilah setan berusaha untuk menghembuskan bisikan dan rayuannya. Ya. Setan terkadang membisikkan kepada kita untuk tenang melakukan perbuatan tersebut. Kadang-kadang kita ragu, ini halal apa haram, masih syubhat, tinggalkan. Sesuatu yang syubhat ini memiliki kecenderungan untuk terjebak kepada sesuatu yang haram. Dan setan suka berada di sekitar wilayah-wilayah syubhat itu. Dan juga syahwat. Kita ingat dalam surat Al-A'raf ayat 20 sampai 22. Allah berfirman, "Fawaswasa lahumasy syaitan." Allah katakan Adam dan Hawa itu dibisiki oleh bisikan halus dari syaitan. Ya. Sampai akhirnya mereka mendekati pohon itu, pohon khuldi, memetik buahnya dan memakannya. Sampai Allah katakan waqala ma nahakuma rabbuka. Sampai syaitan itu bilang iblis itu, ya, iblis dari bangsa syaitan ini, ya, syaitan dari bangsa iblis ini, dia bilang sama Adam dan Hawa. Dia bilang sama Adam dan Hawa, "Ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah." Apa yang membuat Tuhan kalian melarang kalian untuk mendekati pohon ini? Dia rayu nih. Dia bilang, kalian tahu nggak kenapa kalian dilarang? Ini ada rahasianya. Nah, ada rahasianya. Akhirnya Adam dan Hawa kepo, pingin tahu. Kata iblis, illa an takuna malakaini au takuna minal khalidin. Kalau kalian petik ini buah, makan, kalian jadi malaikat, bukan manusia lagi. Yang kedua, kalian bakal kekal. Kamu ini manusia, gak abadi, bakal mati. Tapi kalau makan buah ini, kekal. Rayuannya. Ini rayuan apa ini? Syahwat. Dan syahwat manusia itu apa? Pingin kekal. Manusia semua kalau ditanya, hidupnya di dunia abadi nggak? Nggak abadi. Tapi kan pingin umur panjang nggak? Fitrah manusia pingin umur panjang, pingin lama hidupnya. Fitrah manusia itu pingin dapat yang lebih dan lebih. Dan itu dimasuki oleh setan itu. Atang dia ngomong sama Adam, tahu kalau kemakan kau jadi malaikat. Berubah jadi malaikat. Dan kekal. Dan menarik lagi, setan ini nggak segan-segan pakai sumpah loh. Gampang sumpah dia. Hamba Allah yang beriman tidak mudah sumpah. Tidak mudah bersumpah itu. Oh, setan gampang dia bersumpah. Sampai dia bersumpah depan Adam dan Hawa. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Dia setan bersumpah di hadapan Adam dan Hawa. Inni lakuma laminan nasihin. Gue ini adalah orang yang benar-benar sebagai penasehat bagimu. Ini saya lagi nasihatin kamu ini. Kamu harus ikuti nasihat saya. Sumpah lagi. Serius ini. Ini kerjaan siapa? Syaitan. Fadallahuma bighurur. Bujukannya, rayuannya untuk memakan buah tersebut. Nah, akhirnya makan. Terbujuk. Sampai akhirnya Allah panggil Adam dan Hawa. Wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma an tilkuma syajarah. Bukankah aku telah melarang kalian berdua untuk dekati pohon itu?
Bukankah aku telah mengatakan juga kepada kalian bahwasanya syaitan ini bagi kalian berdua aduwwum mubin. Musuh yang nyata buat kalian. Tapi apa mau dikata? Sudah makan. Ini menandakan bahwasanya syaitan itu dia mudah datang untuk mempermainkan logika manusia. Sampai manusia itu terjerembab dan tertipu oleh godaan syaitan. Yang kedua, pintu syaitan yang kedua, al-hirs wal hasad, yaitu tamak dan dengki. Tamak dan dengki. Menurut Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, di antara pintu-pintu setan yang begitu besar, pintu setan yang perlu diwaspadai adalah ini. Al-hirs wal hasad. Tamak dan dengki. Dan ini penyakit yang tidak pernah hilang pada diri manusia. Al-hirs wal hasad. Sampai ada kisah. Syaitan itu pernah diwawancara. Ditanya, syaitan, apa sih yang kau lakukan? Kata syaitan, saya jualan. Tiap hari saya jualan. Jualan kamu apa sih? Jualan saya banyak. Durhaka, sombong, sering bermaksiat. Oh, jualan saya menentang Allah, membunuh, melakukan kecurangan, rakus, dengki, iri hati, ujub, riya. Pokoknya banyak nih yang saya jual. Terus ditanya lagi, siapa pembelinya? Pembelinya banyak, manusia. Dari kalangan mana? Siapa saja. Pada beli. Terus ditanya lagi sama syaitan ini. Di antara sekian jualan yang engkau jual, mana yang paling laku, yang paling laris? Istilah sekarang namanya best seller ya. Best seller. Apa kata syaitan? Yang paling laku itu hasud, dengki, iri hati. Laku banget. Oh, laku banget sampai saya kewalahan melayani pembelinya. Kata syaitan. Emang siapa aja yang beli? Kata syaitan, dari anak kecil. Dari anak kecil. Lihat temannya punya mainan, pengen punya. Dari hasud, ingin. Sampai dia ribut di rumah, marah, lempar segala macam barang-barang di rumah. Yang penting orang tuanya harus beliin buat dia. Atau kadang-kadang ada anak kecil yang belum mengerti itu orang tuanya harus didik itu. Jangan sampai itu terbawa sampai besar. Rampas punya orang lain, mainan anak lain. Rampas. Saking dia pingin. Hasud, rakus. Siapa lagi? Orang-orang remaja. Masuk juga hasud. Orang dewasa yang kerja di kantor, persaingan di kantor, saling sikut sana sikut sini, hasud. Ibu-ibu pengajian, hasud, dihasud, ribut satu sama lain. Siapa lagi? Kata setan, bahkan ulama pun membeli penyakit hasud itu. Lihat, ini penyakit berbahaya. Sampai ulama, tingkatan ulama, hasud menyebar di antara mereka. Mudah menyalahkan, mudah memvonis, mudah menghakimi.
tanpa tabayun. Sering terjadi, sering kita saksikan itu. Ternyata sedang dipermainkan sama syaitan. Menciptakan kedengkian di antara umat manusia. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lindungi kita dan jaga kita dari muslihat tipu daya syaitan. Dengan menjaga, merawat amalia ibadah kita, mempertahankan keikhlasan kita, rajin berzikir, senantiasa menyemai hati kita dengan bacaan Al-Quran, banyak bergaul dengan orang-orang saleh, rajin hadir di majlis ilmu, insya Allah merawat keikhlasan, insya Allah kita dapat menghindari godaan atau tipu daya muslihat syaitan. Di samping itu dengan memperkuat membaca doa sebagaimana Nabi diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiqul hidayah wa ridha wal inayah wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.